Bapa di surga maha mulia, maha besar, maha kasih. Karena begitu besar kasih Bapa kepada dunia, sehingga Bapa telah mengaruniakan putra Bapa yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada putra Bapa tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap hari kami selalu bersyukur kepadamu Bapa, sebab kami selalu dalam berkat perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi, besar setia-Mu. Bahkan sampai masa tua kami Engkau menggendong kami, Engkau telah melakukan dan mau menanggung kami terus. Terima kasih Tuhan Yesus, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih-Mu Tuhan. Kasih yang melampaui segala akal dan pengetahuan. Terpujilah Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Biarlah kami semakin mengenal kasih karunia keselamatan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara, saya tetap mengingatkan bahwa hari Kamis besok tanggal 14 Mei adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, bukan kenaikan Isa Al-Masih. Ya, karena Isa Al-Masih beda dengan Tuhan Yesus. Hari ini kita mau merenungkan, saudara, pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga itu setelah berapa hari dari kebangkitan? Pentakosta 40 ya, 40 hari. Dan selama 40 hari itu Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk mereka bisa menjadi penerus dari berita Injil itu yang dari Tuhan. Hari ini tema kita 40 hari pelayanan Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke sorga. Ya, ada beberapa ayat yang kita akan baca. Pertama dari Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya, ini membuktikan bahwa Yesus hidup. Amin. Ini membuktikan bahwa Yesus menang. Ini membuktikan bahwa Yesuslah harapan bagi segala makhluk, bagi manusia. Setelah bangkit, Tuhan Yesus punya 40 hari sebagai bonus bagi kita, bagi para murid. Ya. Jadi 40 hari adalah waktu yang Tuhan sediakan untuk mempersiapkan murid-murid. Dan 40 hari itu tidak Tuhan pakai untuk membalas dendam pada musuh-musuhnya, orang yang memusuhi Dia. Tetapi 40 hari itu justru dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mempersiapkan kita
untuk memulihkan murid-muridnya, untuk mengajar dan untuk mengutus murid-muridnya. Tuhan Yesus datang untuk memulihkan yang gagal. Ada yang gagal di antara murid? Ada berapa? Semuanya. Semuanya. Nyatanya waktu Petrus yang gagal itu, aku nangkap ikan. Semuanya bilang, aku ikut. Ya, mereka merasakan kegagalan yang luar biasa. Yuk kita lihat dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Kita baca sama-sama. Sesudah sarapan Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Tuhan Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Tuhan Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Tuhan Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Tuhan Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Tuhan Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Tuhan Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau sampai ketiga Simon tetap pede, aku mengasihi engkau Tuhan. Kira-kira Tuhan tanya yang keempat kali enggak? Pasti saudara. Agar Simon itu menyadari segala kekurangannya. Inilah bentuk konseling, inilah bentuk penggembalaan yang luar biasa. Tuhan enggak korek-korek kesalahannya loh. Tuhan Yesus enggak bilang, oh kamu udah aku bilang ya. Enggak saudara. Tetapi dia mengatakan dengan penuh kasih, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Saya bersyukur sebagai bapak, saudara, karena bapak ini bapak dunia ini selalu diingat-ingat. Simon anak siapa? Simon anak siapa? Yohanes. Walaupun si Yohanes bapaknya Simon itu nggak pernah muncul, nggak pernah melayani gitu ya, tapi dia diingat Simon anak Yohanes. Nah, untuk itu saudara, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua, sangat mengasihi Simon. Tuhan Yesus enggak pecat Simon, karena engkau menyangkal aku 3 kali, maka kau pecat jadi muridku. Enggak saudara, ya dia tetap mengasihi Simon Petrus saudara. Ya, Petrus itu dipulihkan karena buat Tuhan Yesus seorang penyangkal harus bisa menjadi seorang pengkhotbah. Keren ya. Seorang penyangkal tidak dipecat, tapi dipersiapkan untuk menjadi seorang pengkhotbah. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-14 kita baca bersama-sama. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang-orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Bentar. Ayat 14 saja, sorry. Ya, nah ternyata saudara di Taman Getsemani, lalu di rumah Imam Besar Kayafas, dia menjadi orang yang penakut sekali. Ya, sama wanita aja dia gemetar, dia bilang, aku nggak kenal, ya nggak kenal orang itu. Tapi beda saudara, ketika Tuhan sudah bangkit dan melayani Simon pada Yohanes pasal 21, Simon anak Yohanes engkau mengasihi aku. Ternyata timbul keberanian yang luar biasa. Dia tidak pernah berbicara di tengah orang banyak. Tetapi ketika Roh Kudus turun atas Simon Petrus, dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dia berkhotbah. Ya, khotbahnya luar biasa. Satu kali berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Banyak hamba Tuhan 3.000 kali bertobat, 3.000 kali berkhotbah.
Hampir nggak ada. Nah, buat kita semua saudara, kita juga sering jatuh seperti Simon. Amin. Jangan merasa kita lebih rohani daripada Simon. Banyak kali kita juga menyangkal Tuhan, baik di dalam hati, dalam pikiran. Kalau menyangkal firman-Nya berarti menyangkal Tuhan juga saudara. Karena Yesus adalah firman yang hidup. Kalau saudara mengatakan aku mengasihi Tuhan Yesus, tetapi engkau khawatir tentang apapun juga, sebenarnya engkau sedang menyangkal Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan Yesus dan firman-Nya tidak terpisah. Dia adalah firman yang hidup, saudara. Nah itu saudara, kalau kita menyadari dosa kita, kadang-kadang kita merasa nggak layak melayani lagi. Ada banyak orang nggak melayani karena dia merasa berdosa. Aku udah orang berdosa, aku kemarin jatuh dalam dosa, aku nggak mau melayani lagi. Bukan begitu saudara. Tuhan tetap ingin memulihkan kita. Tuhan akan menangani orang-orang yang gagal menjadi spesialis, orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan sendiri saudara. Dia datang kepada kita untuk menyelesaikan segala kegagalan kita. Apakah saudara mau dipulihkan hari ini? Ya, saudara, kalau saudara mau dipulihkan, buka hatimu lebar-lebar. Lihat aku mengetuk pintu hatimu. Ya, menawarkan pada kita, mau enggak engkau aku masuk mendapatkan engkau? Mau enggak engkau dipulihkan oleh Tuhan Yesus? Harus berkata Tuhan, aku mau dipulihkan. Karena ketika aku dipulihkan, aku punya kesempatan lagi untuk melayani Tuhan Yesus. Aku punya kesempatan lagi untuk melakukan firman-Nya. Yang kedua saudara, 40 hari itu Tuhan Yesus buka wawasan Alkitab supaya kita mengerti segala rencana Allah. Kita buka Lukas pasal yang ke-24 ayat 27 dan ayat yang ke-45. 1, 2, 3. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ya. Walaupun waktu itu belum ada kitab suci saudara. Jadi kitab sucinya ada di dalam hati bangsa Israel. Ada di dalam hati manusia. Dan Tuhan Yesus sendiri menjelaskan seluruh kitab suci. Dari perjalanan yang menuju ke Emmaus itu saudara, seluruh kitab suci itu dijelaskan oleh Tuhan Yesus sejelas-jelasnya. Dan ternyata Tuhan buka pikiran mereka. Kalau nggak dibuka pikiran mereka, mereka nggak ngerti. Makanya saudara dan saya kalau baca Alkitab kita butuh Roh Kudus, amin. Supaya buka pikiran kita, supaya kita mengerti kitab suci. Bukan ilmu kita, bukan teologi kita saudara yang bisa menerjemahkan Alkitab itu. Kalau teologi ya paling-paling menafsirkan. Tetapi kalau firman yang dari Roh Kudus betul-betul Tuhan uraikan buat kita semua. Ini cerita tentang dua murid perjalanan ke Emmaus. Ya, pada waktu mereka merasa kecewa luar biasa, mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak mereka lihat saudara. Tidak mereka kenal. Ini pelajaran bagi kita, kalau kita hidup di dalam kekecewaan, maka kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Murid-muridnya pada waktu dia mengalami gelombang yang luar biasa di tengah danau itu, Tuhan Yesus lewat saudara. Mereka penuh ketakutan, mereka penuh kekhawatiran, mereka tidak melihat Tuhan Yesus walaupun Tuhan Yesus ada di depan mereka. Bahkan Tuhan Yesus mereka lihat seperti hantu, mengerikan ya saudara. Itu sebabnya saudara dan saya harus clear di dalam hatimu, ya harus clean and clear, bersih di hadapan Tuhan Yesus supaya kita bisa melihat Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Kalau masih ada kekhawatiran, masih ada ketakutan, masih ada kebimbangan, masih ada keraguan, kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus, karena itu akan mengganggu pikiran, lalu mengganggu hati kita, saudara, sehingga kita tidak bisa bersih di hadapan Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Yuk kita datang, kita bertobat. Jadi kalau saudara merasa khawatir, merasa takut, buru-buru bertobat. Tuhan aku ini khawatir, aku ini takut, aku
Tobat Tuhan, ini pekerjaan iblis. Sebab firman-Mu mengatakan jangan kamu khawatir, jangan kamu takut, tetapi aku khawatir, aku takut. Nah untuk itu saudara, kita perlu bertobat. Amin. Supaya ketika kita bertobat, Tuhan pulihkan kita. Kita semua mau dipulihkan ya saudara. Nah Tuhan Yesus menjelaskan kitab Musa dan kitab para nabi bahwa Mesias harus menderita dahulu untuk masuk ke dalam kemuliaan. Lalu Tuhan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Surah kitab suci ini kelihatannya sederhana. Tetapi kalau orang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka tidak bisa melihat kebenarannya. Saya melihat di YouTube tuh ada perdebatan. Ya, kalau saudara mengikuti Edis TV, ya orang mulai cari-cari, nggak ngerti gitu tentang Tuhan Yesus. Padahal Alkitab itu jelas. Kenapa? Karena mereka belum disentuh sama Roh Kudus, saudara. Kalau orang sudah disentuh Roh Kudus, maka kebenaran Tuhan itu akan muncul seperti fajar di dalam kehidupan kita. Buat kita saudara, banyak orang Kristen hidup dalam kekecewaan. Coba periksa, ada nggak kekecewaan dalam dirimu? Kecewa terhadap pasangan saudara, kecewa terhadap anak saudara, kecewa terhadap orang tua saudara, bahkan kecewa terhadap diri sendiri. Ya, hari-hari ini artis Korea banyak yang bunuh diri. Berapa waktu yang lalu belum lama ada lagi yang bunuh diri. Padahal mereka serba cukup, mereka populer. Populernya bukan saja di Korea, tetapi sampai ke Kroya, ya, sampai ke Indonesia. Ya, semuanya kalau lihat dia, wah rasanya melihat Tuhan Yesus. Ya, tetapi mereka tidak bahagia. Mereka tidak bisa melihat kebenaran. Mengucap syukur saudara, walaupun sering mengalami sakit penyakit, tetap melihat Tuhan Yesus. Amin Bu Nini. Amin. Amin, aku juga saudara. Aku kemarin saling bersaksi sama Ibu Gembala. Iya ya, ternyata sekarang di dekat rumah itu di kantor RW ada terapi gratis selama 1 bulan. Dengan alat, kami ikut 2 kali, lebih enak badannya. Kita ngomong itu di situ ada karena kita. Amin. Ya. Karena kita Tuhan panggil tuh orang untuk memberkati satu RT, satu RW. Ya, sudah banyak yang hadir saudara karena mereka merasakan kasih Tuhan Yesus melalui kami, melalui kita semua. Jadi saudara, dunia ini, Indonesia ini menjadi aman dan damai karena kita orang percaya yang berdoa. Amin. Karena kita Tuhan melihat, Tuhan berbelas kasihan buat Indonesia karena banyak anak-anaknya yang berdoa dan berdoa. Berdoanya bukan sekedar berdoa, berdoanya sampai keliling. Doling. Ya. Puji Tuhan saudara kalau masih ada yang mau berdoa buat Indonesia. Nah di dalam 40 hari itu Tuhan Yesus mengajar. Dia mau agar firman itu bukan cuma dirasakan, bukan cuma dibaca, tetapi dialami oleh murid-muridnya. Saya berharap kita semua ya mengalami firman Tuhan di dalam hidup kita. Minta pada Roh Kudus, buka pikiranmu. Ya seperti murid yang berjalan ke Emmaus, waktu mereka mengerti rencananya, maka hati mereka berkobar-kobar. Pak Hadi bisa jelaskan berkobar-kobar itu gaya apa Pak? Itu bunyi detuk jantungnya Pak. Berkobar-kobar itu semangat. Wow, gitu loh. Kagum. Gak jeduk-jeduk. Wow, kagum saudara. Makanya udah malam sampai di Emmaus, mereka balik lagi ke Yerusalem. Ya, padahal udah capek mereka seharian perjalanan cukup jauh itu katanya 7 kilo. Ya, kita masih kemarin jalan berapa langkah sih? 6.500 langkah ya. Berapa kilo tuh Pak? 6.500. 70% ya. Jadi kita sekitar 5 kilo ya, 4 kilo ya.
4 kilo, ini 7 kilo loh Mes. 7 kilo waktu ketemu sama Tuhan Yesus, waktu dia makan perjamuan sama Tuhan Yesus, dia berkobar-kobar, balik lagi jadi 14 kilo loh dia jalan. Keren saudara. Jadi kalau orang berjumpa dengan Tuhan Yesus, hatinya berkobar-kobar. Amin. Ya. Nah kalau kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita merasakan hal yang dahsyat dan luar biasa. Saudara tahu nggak, waktu Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama dipanggil siapa? Simon ya? Bukan Simon ya. Yang pertama Yohanes kalau nggak salah ya. Anak Zebedius, betul ya. Iya, nih denger nih. Kalau Tuhan bilang ikut aku, gak ada yang bisa nolak loh. Dia lagi sibuk loh ini sama bapaknya, lagi bekerja. Dia belum pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus, tapi waktu Tuhan Yesus bilang ikut aku. Gak bisa enggak saudara. Karena ada damai sejahtera, ada sesuatu yang dahsyat berkobar-kobar di dalam hati mereka. Mereka memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus selama-lamanya. Jadi saudara, usahakan kita berjumpa dengan Tuhan Yesus setiap hari. Walaupun dia ada di sekitar kita karena dia omnipresent, orang percaya, orang Kristen belum tentu melihat Tuhan Yesus kalau firman-Nya tidak tinggal di dalam dia. Nah untuk itu saudara, biar hati kita berkobar-kobar. Yang ketiga saudara, Tuhan Yesus naik ke sorga selama 40 hari, akhirnya dia mengutus kita semua. Ya, kita diutus untuk memberitakan Injil. Ya, menjadi saksi Kristus. Nah, di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 ya, dan Kisah Rasul 1 ayat 8 isinya adalah ini kata terakhir Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke sorga. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Kita perlu terima Roh Kudus, amin. Ya, saya nggak tahu sih nanti menjelang hari Pentakosta kita akan buka doa juga ya. Mungkin di rumah kita masing-masing ya. Ada berapa apa bisa melalui Zoom kita berdoa selama 1 jam tiap hari ya. Di banyak gereja tiap hari mereka selama 10 hari mereka berpuasa dan berdoa. Kita mau masuk lebih dalam lagi saudara. Mungkin tiap malam kita jam berapa, misalnya jam 8 atau jam 9 kita bersekutu melalui Zoom, kita berdoa minta supaya kita dipenuhi Roh Kudus. Saudara perlu dipenuhi Roh Kudus lagi, amin. Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, tetapi kita perlu dipenuhi kembali oleh Tuhan Roh Kudus. Tuhan Yesus naik ke sorga supaya Roh Kudus turun. Ya, Tuhan Yesus bilang kalau aku nggak pergi maka penghibur itu tidak akan datang. Tetapi lebih berguna bagimu kalau aku pergi, karena aku pergi menyediakan tempat bagimu dan aku mengutus Roh Kudusnya. Dan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, dia mengajar kita, menolong kita, mengingatkan kita akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Dan membawa kita kepada kebenarannya. Nah saudara, ketika dia naik ke sorga, dia offside, dia berhenti ya secara fisik pelayanan di dalam dunia ini. Tetapi bersama dengan itu juga kita menjadi onsite. Kita hadir di dunia ini membawa kabar yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, membawa Injil Tuhan ke dalam dunia ini. Itu sebabnya saudara dan saya tidak bisa cuek, tidak bisa tidak mengerjakan sesuatu. Saudara dan saya harus mengerjakan sesuatu. Karena itulah kesempatan bagi kita semua. Sekarang kita menjadi tangannya Tuhan. Jadi saudara berdoa, menumpangkan tangan, kita jadi tangannya Tuhan. Kita jadi kakinya Tuhan waktu kita berdoa keliling, waktu kita mengunjungi. Kita membawa hatinya Tuhan, Yesus menjadi saksinya Tuhan. Artinya saudara, mari kita ceritakan apa yang Tuhan Yesus udah lakukan di dalam hidup kita. Ya, jadi kalau saudara sembuh, ceritakan kesembuhannya untuk memuliakan Tuhan Yesus.
Kalau saudara diberkati dalam pekerjaanmu, mari saksikan tentang Tuhan Yesus yang ajaib. Ya, supaya di dalam hidup kita nama Tuhan saja dimuliakan. Kalau saudara dan saya belum bersama-sama anggota keluarga pergi ke satu gereja bersama-sama, saudara bawa dalam doa terus menerus. Supaya kita boleh bersehati di dalam Tuhan Yesus. Terus bagian kita berdoa, amin. Berdoa, berdoa dan berdoa terus. Bagian Tuhan Yesus adalah mengabulkan doa kita. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Apa artinya 40 hari itu buat kita sekarang? Angka 40 hari, 40 di dalam Alkitab adalah masa persiapan dan masa transisi. Musa 40 hari di gunung. Dia berpuasa 40 hari 40 makan apa-apa. Tapi dia tetap sehat, amin. Karena kalau jangan coba-coba berpuasa 40 hari 40 malam kalau tidak Tuhan suruh. Nah, Elia juga 40 hari ya ke jalan ke Horeb. Tuhan Yesus 40 hari berpuasa dan dicobai oleh iblis. 40 hari setelah kebangkitan adalah masa transisinya gereja. Masa pembentukan gereja, saudara. Ya. Dari murid-murid yang takut menjadi rasul yang berani mati. Siapa tuh? Petrus. Ya, dari penakut menjadi orang yang berani. Bahkan dia berani mati buat pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati, jadi Tuhan Yesus yang hidup, dia mengutus kita semua. Mungkin kita hari-hari ini sedang di dalam 40 hari kita menyendiri. Ya, mungkin hari-hari ini kita merasa sendiri. Mungkin hari-hari ini kita merasa sakit sendiri. Mungkin hari-hari ini kita merasa gak damai. Saudara, di dalam ini mari kita datang pada Tuhan Yesus supaya dia memproses kita, supaya kita naik kelas, sehingga setelah 40 hari kita akan mengalami ada hari Pentakosta di dalam diri kita. Ada Pentakosta, ada turunnya Roh Kudus di dalam diri kita. Sehingga kita bisa berkobar-kobar. Nah, refleksinya adalah ada 3 hal, saudara. Bahwa yang pertama ada pulih, ada belajar, dan ada diutus. Bagian manakah dalam hidup kita Tuhan Yesus mendatangi kita seperti Petrus di pantai Danau Tiberias. Ya. Tuhan Yesus, saudara, waktu menggembalakan Petrus, dia datang ke pantai Danau Tiberias. Ya. Dia cuma bilang, anak-anak ada nggak lauk? Nggak ada. Ya. Saudara, Tuhan bilang, tebarkan jalamu di sebelah kanan, maka engkau akan dapat. Bukan itu saja, saudara. Di pantai itu Tuhan sediakan roti bakar, ayam bakar, ikan bakar. Bahkan ikan yang baru ditangkap Tuhan Yesus bilang bawa bagian daripada ikan yang dibakar untuk dibakar itu. Jadi melayaninya luar biasa, saudara. Ya, baru Tuhan Yesus menggembalakan Petrus. Bagian mana dari hidup kita di mana Tuhan Yesus sedang melayani kita. Kita dipulihkan. Saudara dan saya harus merasa dipulihkan hari-hari ini. Enggak bisa enggak, saudara dan saya harus terus dipulihkan. Amin. Karena ketika kita nih jalan seperti itu. Jalan di Bekasi waktu-waktu ini masih banyak lubang-lubang. Kalau saudara pergi ke Marakas itu, jadi jalannya aduh. Enggak tunggu baru lubang, enggak. Lubang. Kasihan mobil kalau lewat sana. Makanya Dipo kalau suruh ke rumah Ita enggak mau lewat. Ya. Saudara, di dalam hidup kita mungkin banyak lubang-lubang ini. Membuat kita ini capek. Membuat kita ini stres. Ngelihat sini stres, di situ stres. Nah, untuk itu saudara kita perlu dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Ya, saya ucap syukur sekarang jalan di Alinda bagus banget.
Tadinya lubangnya dalam-dalam, ya, sekarang mulus banget, bukan cuma mulus, ada garis putih di tengah-tengah, di pinggir kiri kanan. Pokoknya bagus deh. Ya, Ibu Gembala, ini karena kita ya Pak. Karena kita terus berdoa terus loh, kita terus berdoa buat jalan itu. Dan pada waktunya Tuhan Yesus, Tuhan jawab, Tuhan kerjakan. Jadi kita berdoa nggak perlu putus asa, amin. Berdoa sampai Tuhan mengerjakannya bagi kita. Karena dia pengen anak-anaknya mengalami kasih Tuhan Yesus. Kemudian persiapan 40 hari itu Tuhan ingin mengajar kita. Udah berapa lama kita enggak dibakar oleh firman Tuhan. Hari-hari ini banyak orang Kristen baca Alkitab hambar. Bla 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 bla. Tidak masuk di dalam hati. Tidak menggetarkan hatinya. Ya. Ayo kita minta supaya Roh Kudus membakar kita, supaya kita berkobar-kobar waktu kita baca Alkitab. Sekarang karena udah terlalu enak ya, saudara tinggal pencet aja di YouTube, bilang Matius 28, Red, ngomong sendiri. Kita tinggal dengerin, bahkan bukan cuma dengerin, sambil kerja, sambil jalan-jalan. Firman kayak gitu gak masuk dalam diri kita. Saudara harus punya waktu untuk duduk, membaca, mengucapkan, merasakan. Kalau Tuhan Yesus di dalam Matius 21 berkata pada Simon, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Harusnya kalimat itu juga buat kita. Darius, anaknya Kastawi, apakah engkau mengasihi aku? Kita mesti jawab, benar Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Saking mengasihinya sampai air mata bisa bercucuran. Betapa baiknya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Nah kalau sudah baca seperti itu, engkau semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Penyakitmu pasti minggat. Pasti pergi. Kenapa? Kalau ada Tuhan Yesus dalam diri kita, tidak ada penyakit. Saudara percaya itu? 3,5 tahun murid-muridnya bersama Tuhan Yesus, gak ada yang pernah kena demam. Gak ada yang kena sinusitis. Gak ada yang kena sariawan. Semua sehat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus dekat dengan dia. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Mari dekatkan dirimu, bahkan ada di dalam Tuhan Yesus, supaya hidup ini jadi tenang. Sakit penyakit pergi. Setelah itu, Tuhan akan mengutus kita. Pertanyaan, saudara mau diutus Tuhan? Ini bukan buat pendeta aja loh. Semua kita yang menjadi murid Tuhan Yesus, kita diutus. Bisa enggak saudara katakan sama-sama saya? Ini aku Tuhan, utuslah aku. 1, 2, 3. Iya. Sebab kalau Tuhan Yesus mengutus, dia bekali kita dengan kuasa, dengan urapan, dengan berkat, dengan kesehatan, dengan pemulihan, dengan segala yang kita perlukan. Mari kita buka hati kita, utus aku Tuhan. Waktu diutus kita gak tahu mau buat apa. Tetapi nanti Tuhan Yesus lakukan sesuatu buat kita. Saudara, berapa puluh tahun yang lalu, banyak kali saya diutus Tuhan. Kadang ke Purwokerto, kadang ke Purbalingga, sendiri loh saudara. Gak sama siapa-siapa. Naik bus sendiri loh saudara. Gak tahu mau tuju di mana. Ya, sampai di sana kalau ada gereja saya datangi, saya ngobrol sama pendetanya. Boleh nggak saya melayani di sini? Waktu dulu belum banyak hotel, bahkan hampir nggak ada hotel. Tapi Tuhan sediakan, saudara. Ada aja jemaat dari gereja-gereja itu yang mengatakan, Bapak Pendeta tinggal aja di rumah saya ada kamar. Tuhan cukupkan, saudara. Jadi kalau kita memberitakan Injil, jangan berpikir saya mesti begini, mau ini, mau itu. Enggak usah, buka hati saja, amin.
Nanti kalau tiba-tiba saudara ditemui oleh seseorang, ya tinggal layani mereka. Amin. Yaitu tugas kita. Ada teman saya, saudara, yang mendapat karunia kesembuhan. Dia banyak berdoa buat orang-orang sakit dan disembuhkan. Ya, dia cuma dengar-dengar sama Tuhan Yesus. Dia cerita suatu kali pagi-pagi waktu dia mau sarapan, diambil nasi, dia masukkan ke mulut. Baru sampai sini Tuhan bilang stop, puasa. Nasi sudah ada di depan, tangan sudah pegang, sudah diangkat ke sini. Tuhan bilang stop, puasa hari ini. Ya udah dia taruh, dia puasa. Ngapain Tuhan? Tunggu aja. Udah tahu jam-jam 10, jam-jam 11 waktu dia berdoa, datang orang gila ke rumahnya. Kata Tuhan, layani dia. Ya dia layani, saya merinding kalau kayak gitu. Nah, hamba-hamba Tuhan, saudara, gak boleh berpikir lebih jauh, ke sana. Tunggu aja apa yang Tuhan Yesus mau kerjakan melalui hidup kita. Mungkin ada orang cuma curhat sama kita. Mungkin ada orang bilang, Pak, saya lapar. Ya, bisa saudara. Mungkin saudara punya uang cuma 20.000, rela gak saudara kasih? Ya, saudara, kita boleh menjadi tangannya Tuhan. Kita boleh menjadi mulutnya Tuhan Yesus. Kita boleh menjadi kasihnya Tuhan Yesus. Sehingga hidup kita boleh jadi berkat. Saya mengucap syukur mulai M5000. Namanya tolong kirim sama saya ya. Ya, ada nama-nama M5000 itu orang-orangnya. Salah satunya siapa, Dipo? Mama Dede. Ya, nama-nama itu ya perlu kita doakan. Saudara dan saya harus menjadi orang yang ramah. Saya kalau jalan pagi sekarang kurang lebih satu hari itu 5.000 langkah. Pagi-pagi 2.000 atau 3.000 langkah. Saya ketemu banyak orang, saya tegurin, saya ajak ngomong, saya tanya namanya. Supaya apa saudara? Supaya saya punya kesempatan untuk berdoa dengan menyebut nama orang-orang itu. Nanti orang itu bertobatnya kapan dan di mana waktunya terserah Tuhan Yesus. Amin. Tetapi ketika kita punya kesempatan, kita harus menjadi berkat buat mereka. Tuhan Yesus, kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus gak langsung naik ke sorga tinggalkan kita. Tapi dia persiapkan murid-muridnya supaya murid-muridnya bisa memberitakan Injil ke seluruh dunia. Walaupun waktu zaman dulu belum ada internet saudara, kelihatannya murid-murid cuma menginjil ke daerah-daerah situ saja. Tetapi Injil itu terus berkembang, diberitakan ke seluruh dunia. Kita mengucap syukur sekarang internet sudah menginjil. Ya. Saya kemarin mendengar orang yang bukan Kristen saudara, siapa yang itu bukan Kristen, dia menjelaskan tentang bahwa orang Kristen tidak diajarkan untuk membunuh. Siapa? Bukan, satu lagi yang suka itu ya Permadi. Dia orang Islam tulen. Tapi dia melihat kebenaran di bangsa Israel, dia melihat kebenaran di orang Kristen. Waktu orang Kristen dikatakan orang Kristen juga bisa kalau membunuh orang yang memusuhi orang Kristen, dia masuk surga. Ya. Enggak, padahal di Alkitabnya dia uraikan ayatnya ini tidak satu pun mengatakan bahwa orang Kristen kalau membunuh orang yang lain itu mendapat masuk surga. Saudara, sekarang semua memberitakan Injil. Jangan sampai kita yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Itu sebabnya saudara dikuatkan di gereja. Ya, supaya semakin hari semakin berkobar-kobar ya semangat saudara untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus. Yesus naik ke surga, tapi dia janji akan balik untuk kita semua. Selama minggu-minggu ini mari kita mempersiapkan diri untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus ya, supaya kita
boleh masuk di dalam rancangan Tuhan Yesus. Saya mengingatkan saudara bahwa hari Kamis tanggal 14 Mei 2029 jam 9 pagi. Oh ya 2029 jauh amat ya. Ternyata saudara tidak tidur. Ya, jam 9 pagi 14 Mei 2026 jam 9 pagi kita beribadah merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saudara sekalian dimohon hadir dalam ibadah tersebut dengan membawa setangkai bunga. Ini bukan maunya saya loh saudara. Waktu saya ngetik ini tiba-tiba Roh Kudus dalam hati, bawa setangkai bunga. Untuk apa? Ya, sebagai ungkapan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara gak punya bunga untuk dibeli, cari bunga di taman. Ya, bunga apa saja sebagai ungkapan kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetap bunganya ada nih kan, ya mungkin nanti kita bisa bantu. Hah? Bunga hidup dong, jangan bunga. Seperti inilah, setangkai saja sebagai bukti kita mau mengasihi Tuhan Yesus. Ya, puji nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih 40 hari setelah kebangkitan-Mu Engkau berulang-ulang menjumpai murid-murid-Mu, bahkan menjumpai kami juga, supaya kami dipersiapkan untuk dipulihkan. Engkau mengajar kami dan Engkau mengutus kami. Utus kami Tuhan, karena kami menjadi orang-orang yang dipersiapkan untuk melayani Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya, amin.